Bagian 2. Mendadak menikah. Selamat mendengarkan. Tidak, Pak. Sumpah demi apapun kami tidak sedang berbuat mesum, jawab Kinar merasa panik. Bapak-bapak itu menyoroti tubuh sang pria. Lihat itu, gespernya saja tidak terpasang, tutur si bapak. Astaga. Pria itu panik. Saking takutnya dengan gelap, ia lupa belum memasang gaspernya kembali. Kinara membulatkan bola matanya. Sungguh, Pak, kita tidak berbuat apa-apa. Tadi itu... Alah, sudah kita bawa saja ke rumah Pak RT. Ya ampun, Pak. Pak, sungguh kami tidak ngapa-ngapain. Pria itu membuka suaranya. Diam kau, sudah kepergok mesum, mau usah mengelak lagi. Salah seorang pria menghajar wajahnya. Bapak-bapak, tolong jangan pukul mas ini. Kami bersumpah tidak berbuat apapun. Kinara mulai menitikkan air matanya merasa takut. Salah seorang bapak-bapak itu menarik baju sang pria. Kau mau ku bawa ke kantor polisi atau pertanggungjawabkan perbuatanmu? Saya benar-benar tidak melakukan apapun, Pak. Tapi jika saya diminta untuk bertanggung jawab, maka akan saya lakukan. Mereka berdua pun digelandang ke sebuah rumah sederhana. Rumah ketua RT di komplek tersebut. Sungguh perasaan takut bercampur malu masih berkecamuk di benak Kinara. Pria ini sama sekali tidak ia kenal. Namun dengan apesnya dirinya dituduh melakukan tindak asusila di dalam warungnya. Sehingga membuat ketua RT tersebut meminta pria ini untuk menikahi Kinara malam ini juga. Terlihat ragu pria di sampingnya, karena ia diam cukup lama untuk menjawab tuntutannya. Bagaimana? Tanya ketua RT tersebut. Baiklah, saya akan menikahinya malam ini. Mata Kinara membulat. Ia menoleh perlahan ke arah pria tersebut. Terlihat senyum tipis tersungging di bibir pria itu. Ya Tuhan, aku memang sudah saatnya menikah, namun tidak dengan cara memalukan ini. Wanita itu menunduk. Terlebih saat pria itu berikrar di hadapan seorang kiai, Pak RT, dan para warga yang turut menjadi saksi. Beberapa di antara mereka juga mengambil foto dengan tawa mengejek. Kinara mengepalkan tangannya. Ia benar-benar ingin merebut ponsel mereka dan membanting. Sekejam itukah mereka menganggap suatu musibah yang tak semestinya menjadi tontonan dan malah justru diabadikan? Kinara sudah tidak bisa menampung air matanya saat semua saksi mengesahkan mereka. Kalian baru sah secara agama ya? Belum secara hukum. Akan lebih baik jika kalian mengurus ini ke KUA, ucap kiai tersebut. Terima kasih Pak Kiai, ucap pria tersebut. Dia menoleh ke arah Kinara dengan tatapan merasa bersalah. Hingga akhirnya mereka pulang ke rumah Kinara. Sebuah hunian yang bisa dibilang cukup sederhana. Kinara membuka kunci rumahnya. Silahkan masuk, Mas. Titahnya lesu. Pria itu berjalan masuk. Pandangannya terus berkelana. Lalu kembali fokus pada Kinara yang duduk di sofa usang di ruang tamu sederhana itu. Sedikit ragu ia duduk di sebelah Kinara. Berjarak hampir 1 meter. Mengamati gadis yang masih menangis di sebelahnya. Tangannya sedikit terangkat, namun kembali turun. Ia ingin menenangkan, namun tidak berani. Maafkan saya, Mas. Jujur saya malu karena hal ini. Pria itu diam saja. Saya tahu, ini tidak semestinya terjadi pada kita. Mas bisa menolak saya malam ini juga dan pergi. Pria itu pun mengulurkan tangannya meminta Kinara untuk menjabatnya. Aku Tara. Kinara mengangkat kepalanya. Mas Tara. Pria itu tersenyum. Ayo, jabat tanganku. Kinara menyentuhnya. Tara pun mengangkat tangan itu mendekatkan ke bibir Kinara sehingga gadis itu bisa mengecup punggung tangannya. Kinara sedikit terkejut saat bibirnya menyentuh punggung tangan yang halus dan putih bersih itu. Kita jalani dulu saja. Biarkan mengalir seperti air. Karena jika aku langsung meninggalkanmu, semua warga pasti akan mengecammu, Kinar. Kinara masih menatapnya bingung. Tapi kita kan... Aku tidak akan menyentuhmu sampai kita benar-benar yakin.
Air matanya semakin deras. Apa aku bisa mempercayaimu, Mas? Karena bagaimanapun juga, dia pasti punya hasrat selayaknya laki-laki normal. Akan kuusahakan. Di sini ada 2 kamar lain selain kamarmu, kan? Kinar mengangguk. Tapi kotor, karena lama tidak digunakan. Kamar bekas ayahku. Tara mengusap-usap kepalanya. Kalau begitu, malam ini aku tidur di sofa ini saja. Mas yakin? Iyalah, sangat yakin. Kalau Mas ingin menalak aku beneran tidak apa-apa loh. Soalnya aku cuma gadis penjual kopi. Aku sudah bilang kita jalani dulu saja. Lagi pula aku kan hanya seorang supir taksi. Kita sederajat. Kinar menatap penuh keraguan. Bisa jadi pria itu berbohong. Pria setampan ini, tangan yang halus dan tubuh yang putih bersih. Masa iya, dia orang yang sederajat dengannya. Dan tidak mungkin juga dia tidak memiliki istri. Kinara. Iya, Mas. Percaya padaku. Aku tidak akan membuatmu merasa merugi. Aku tidak akan melakukan hal yang aneh sampai keyakinan ada di hati kita. Bagaimana? Mau kan menjalaninya? Perlahan kepala itu mengangguk. Ia mau bagaimana lagi? Ia juga tidak ingin dihujat banyak orang, bukan? Karena kabar cinta satu malam. Jadi ya sudahlah, jalani saja. Pria ini terlihat tulus juga. Aku agak risih dengan baju basah ini, Kinar. Kau ada baju ganti yang bisa kupinjam? Ada sih, baju bekas mendiang ayahku. Mas mau pakai? Boleh deh, daripada pakai baju basah seperti ini. Kinar pun beranjak. Ia masuk ke dalam kamar ayahnya. Sedangkan Mas Tara masih saja mengamati Kinar yang sudah menghilang dari pandangannya. Ia pun menghela nafas. Bagaimana ini? Tiba-tiba aku sudah beristri. Ia pun menyandarkan kepalanya di sandaran sofa usang tersebut. Hingga tak lama, Kinara keluar membawakan setelan baju yang setidaknya paling cocok untuk pria yang sudah menjadi suaminya. Setelah mengganti pakaian, pria itu merebahkan tubuhnya di atas sofa dengan bantal dan selimut yang diberikan Kinara. Terima kasih, Kinara. Kamu tidur ya, sudah malam. Kinara pun tersenyum, sama halnya dengan Mas Tara. Dia menutupi wajahnya dengan lengannya, lalu terpejam. Kinara berjalan memasuki kamarnya, tersenyum sekilas, lalu masuk dan menutup pintu. Malam panjang pun mereka lalui dengan status yang tiba-tiba berubah. Seperti mimpi rasanya. Tidak ada persiapan apapun, tiba-tiba dia sudah sah memiliki suami. Kinara dan Mas Tara sama-sama masih canggung antara satu sama lain. Saat ini, mereka hanya berusaha menjalani dan menunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Bersambung.